Nama saya Sherin Devitasari, asal sekolah SMKN 1 Banyuwangi. Di sini saya akan membawakan naskah monolog yang berjudul Suratan Si Tumpul. Bapak Ibu yang berkasta, Bapak Ibu yang berkasta, izinkan sekali saja seumur hidup saya, izinkan saya berbicara apa yang ingin saya bicarakan, Bapak Ibu. Saya janji sekali saja seumur hidup saya, izinkan saya merobek kembali mulut yang sudah lama saya jahit. Bapak, jangan dihentikan dan jangan disengal, saya mohon jangan dihentikan dan jangan disengal. Jika waktunya berhenti, saya akan berhenti. Saya janji. Nama saya Rahayu. Menjalani belasan tahun yang buruk sudah saya ikhlaskan menjadi takdir saya. Bertahun-tahun saya jilati kaki sebaya menjadi alas kaki. Juga sudah saya lakukan, Bapak Ibu. Bertahun-tahun lamanya saya kubur ego saya. Saya matikan nyali saya karena jika sampai saya melawan, mati sudah masa depan saya, Pak, Bu. Sejak saya kecil, saya sudah terbiasa menutupi wajah saya dengan sampah hasil pulungan ayah. Ingin sekali diperlakukan sama seperti orang lain. Ketika saya berbicara, mata saya ditatap, saya mampu mendongakkan kepala. Namun apa boleh buat, jangankan berbicara, berpidato panjang atau menyampaikan puisi dalam bentuk monolog juga pun tak bisa, Bapak Ibu. Saya baru bernafas saja mereka sudah mengatakan, "Hei! Diam! Mulutmu bau sampah!" Ketika saya duduk di bangku menengah pertama, guru saya yang namanya Pak Mukijo pernah berkata, ini namanya siapa ini? Rahayu. Kita ini harus kaya. Siapa bilang miskin di negara ini enak? Dada. Miskin di negara ini nyeksa. Rahayu. Kamu kalau mau sekolah tinggi, butuh duit. Itu ya, bahagia. Duduk kocok sekolah sebelah, bahagia ya. Bahagia itu kalau bentuknya kotak. Semuanya dibeli juga pakai duit.
dol sampah belum tentu dapat 20.000. Kok pengen sekolah tinggi? Rahayu tuh malu nggak ya punya bapak seorang pemulung? Ya isen, Bu. Tapi ya ndak punya hak buat ngomong malu. Sakne ya, Bu. Siapa bilang Rahayu malu? Siapa bilang Rahayu malu punya bapak seorang pemulung? Rahayu ndak malu. Rahayu ndak malu punya bapak seorang pemulung. Memangnya ada kaitannya ya pekerjaan bapak sama cita-cita Rahayu? Bener kata ibu, seharusnya gak usah aku ini cerita ke orang-orang. Apa cita-citaku? Pengen sekolah di sini, di sana, UI, UGM, ITB, STIS. Sekarang lihat, Rahayu dibully, Rahayu dirundung, Pak, Bu. Jangankan untuk tinggal di tempat Rahayu lahir, untuk bernafas saja rasanya sesak. Ketika hak-hak saya dimatikan, mulut saya dibungkam. Jika pekerjaan bapak yang dipandang rendah, pekerjaan bapak yang dipandang kotor, kenapa harus Rahayu sama ibu loh yang dibully? Kenapa harus Rahayu yang digilan? Rahayu nggak tahu apa-apa, Pak Bu. Rahayu nggak tahu apa-apa. Terlepas dari itu semua, Rahayu juga pernah merasa beruntung ketika Rahayu terpilih menjadi salah satu perwakilan sekolah untuk lomba olimpiade. Seperti orang pandai pada umumnya, Rahayu selalu membawa pena. Pena ini dari seorang laki-laki. Dari saya ikut olimpiade itu, saya kenal sama seorang laki-laki. Namanya Mas Eka. Mas Eko itu orangnya baik, ganteng, kulitnya bersih. Dia juga pintar. Saking pinternya Mas Eko sampai pernah menang lomba 3 kali berturut-turut. Waktu itu, selepas Rahayu pulang bimbel, Rahayu sempatkan berbicara dengan teman Mas Eko. Kata mereka, Mas Eko itu udah jatuh cinta sama saya. Rasanya jantung saya seperti berhenti berdetak. Rasanya sekujur tubuh Rahayu benar-benar penuh gelembung pink berbentuk hati. Lalu kemudian teman yang biasa memfitnah saya datang menemui Mas Eko dan berkata, Mas Eko, saya mau ngomong sama kamu, tapi jangan bilang-bilang Rahayu loh ya. Nanti dikira saya perusak hubungan orang lagi. Gini Mas Eko,
kok nggak lihat latar belakangnya? Kalau saya jadi cowok aja ya Mas Eko, saya nggak mau sama si Rahayu. Bukan mau jelek-jelekin Rahayu lah ya. Tapi ya kita kan sama-sama punya otak. Ya kita pikir aja sendiri lah ya. Rahayu itu kan bapaknya cuma pemulung ya Mas ya. Sekarang semuanya pikir aja sendiri. Gimana caranya anak seorang pemulung bisa sekolah di sekolahan internasional? Ya. Kita kan juga tahu ya, ini era milenial. Nggak punya duit. Ya, jual diri. Setelah saat itu saya tekadkan untuk bertemu dengan teman yang sempat berbicara dengan Mas Eko. Bukan untuk menampar atau membungkam mulutnya, bukan. Justru ke sana saya ingin memohon. Saya ingin memohon agar mereka berhenti menyebarkan berita yang tidak-tidak tentang saya. Setelah mendengar berita itu, Mas Eko pergi begitu saja. HP-nya mati dan ia juga memutuskan untuk berhenti menjadi mentor olimpiade saya. Karena menurut Mas Eko, haram hukumnya, najis hukumnya memiliki seorang kekasih seperti saya. Mereka menyetujui apa yang saya minta. Bukan tanpa syarat, Bapak Ibu. Tidak semudah itu mereka mengatakan, iya, tidak. Tidak semudah itu, Bapak Ibu. Mereka meminta pengabdian saya seumur hidup. Saya diminta patuh dengan imbalan saya dapat sekolah di sekolahan ini. Dengan imbalan mereka berhenti menceritakan yang tidak-tidak tentang saya. Terpaksa saya iakan, Bapak Ibu. Terpaksa saya iakan. Pertama kali dalam 18 tahun, Rahayu mengambil keputusan karena keterpaksaan. Rasanya saya benar-benar ingin menenggelamkan diri sedalam-dalamnya sampai matahari haram menyentuh saya. Rasanya benar-benar ingin menenggelamkan diri. Rasanya ingin sembunyi. Sampai bayang-bayang saya sendiri tidak tahu di mana saya, Bapak Ibu. Dan kini, jadilah saya, Rahayu binti Slamet Sudarsono, yang tumbuh besar dari sampah yang dirupiahkan. Seorang bintang kelas yang menjadi pesuruh teman sebaya. Membawakan tas, mengelap sepatu, membelikan sarapan, membelikan susu, bahkan presentasi yang harus dilakukan oleh masing-masing individu. Rahayu yang kerjakan. Semua Rahayu kerjakan, Bapak Ibu. Semua Rahayu kerjakan. Mana dongeng guru BK aku yang selalu berkata, anak-anak, setiap anak di Indonesia ini berhak memiliki cita-cita. Cita-citanya tinggi atau rendah, ya kalau bisa tinggi. Itu tidak ada yang berhak menghakimi cita-cita dia. Setiap anak di Indonesia nggak boleh takut berbicara apa cita-citanya, ingin jadi apa dia, dokter, polisi, tentara. Walaupun dia dari keluarga yang tidak punya, seorang anak harus memiliki cita-cita yang tinggi.
jika Rahayu tertawa dan tidak sopan, Bapak Ibu. Tapi mari kita lihat nyatanya. Nyatanya, pangkat orang tua tetap menentukan bagaimana nasib anaknya di sekolah. Bapak saya seorang pemulung. Ya, seperti inilah nasib saya. Saya berpikir, dengan menjadi pandai saja sudah cukup untuk berbicara dan didengar. Saya berpikir dengan patuh saja saya sudah bisa membersihkan nama saya kembali. Bodohnya, Rahayu pernah berpikir bisa berkamuflase dari sampah menjadi sebuah berlian. Tapi bagaimanapun usahamu, jika awalnya sampah, ya tetap sampah. Rahayu tetap anak dari Slamet Sudarsono si pemulung. Bahkan di balik sepatu yang saya seka dengan tangan saya sendiri, di balik kaki yang saya jilati setiap hari, tidak ada ucapan terima kasih, Pak Bu. Tidak ada. Lihat muka saya. Saya salah membelikan susu, saya ditendang. Saya diinjak. Saya diinjak, Bapak. Tidak ada kata terima kasih, hanya siksaan yang terlontar kepada saya. Kepala saya diinjak hanya karena salah membeli susu rasa stroberi. Bukan hanya itu, jika menurut Bapak dan Ibu, itu masalah sepele. Masalah kecil yang sudah biasa terjadi di sekolahan. Tidak, tidak hanya itu. Rahayu dirudung, Rahayu dibully, Rahayu disiksa, Rahayu masih diperkosa. Rahayu diperkosa, Pak. Bu, saya disiksa ketika saya dipaksa ingin sekali teriak, "Ibu, tolong Rahayu, Ibu. Tolong Rahayu. Rahayu diperkosa." Tapi kali ini saya harus berani meludahi mereka, Bapak Ibu. Saya ludahi mereka. Cuy! Saya ludahi muka mereka, Bapak Ibu. Saya ludahi mereka. Jika menurut Bapak dan Ibu, apa yang saya lakukan begitu hina. Jika menurut Bapak dan Ibu, membela harga diri saya itu salah. Jika menurut Bapak dan Ibu, meludahi mereka lebih keji daripada apa yang mereka lakukan terhadap saya. Saya, Rahayu binti Slamet Sudarsono, dengan ikhlas
menerima segala konsekuensi yang akan dijatuhkan kepada saya.